Roh pembunuh perlahan mendekat, mengulurkan tangan setajam silet ke arah Bu Eun-seo. Z. Pada saat itu, suara dentuman bagai gong menggetarkan pulau neraka. Bersamaan dengan itu, teriakan bagai auman singa menggema di angkasa. Berhenti! Teriakan yang menggetarkan bumi menghentikan tangan roh pembunuh itu di udara. Kedua kelompok tersebut tersentak kaget. Tangan dari roh pembunuh hampir menerkam Bu Eun-seo. Baek Jeon-cheon menahan dengan pedangnya ke arah roh pembunuh agar tidak bertindak lagi. Bu Eun-seo terkejut melihat tetua Sao. Tidak lama setelah itu, dia akhirnya pingsan. Berhenti! Hyo Eun-ung berteriak lagi, menuruni gunung batu secepat kilat dengan teknik gerakan Thunder Spirit Flip. Panggil dokter gila. Baek Jeon-cheon yang mengikutinya menuruni gunung, bertanya dengan kaget, "Dokter gila? Cepat!" Menatap wajah pucat Bu Eun-seo, Hyo Eun-ung mengeluarkan raungan seperti singa. Sebelum orang ini mati. Seorang murid berkata, "Kepala instruktur jika kita memberhentikannya sekarang." Sebelum menyelesaikannya kepala instruktur, Hyo Eun-ung menegaskan, "Saya akan mempertanggungjawabkannya." Murid itu terkejut. Saya akhirnya menemukannya. Refleks, niat membunuh dan pikiran yang tak tergoyahkan. Permata kasar yang tidak kurangan apapun namun tidak berlebihan. Bakat sejati untuk menjadi murid iblis pikiran. Di ruangan tetua istana iblis, instruktur utama, apa yang kau pikirkan? Setelah semua upaya untuk menciptakan ujian ketiga, mengapa menyisakan dua lagi? Hua Wei-meong, seorang tetua ujian iblis, berbicara, dan Hyok Ryung yang duduk di seberang meja, menanggapi dengan tenang. Kita sudah punya lebih dari cukup pemain berbakat yang luar biasa. Melanggar aturan turnamen krusial ini hanya demi mempertahankan dua pemain lagi. Kau melanggar aturan yang ditetapkan oleh pimpinan 10 sekte iblis. Akan ada konsekuensinya. Hyo Eun-ung seolah sudah mengantisipasi hal ini, berkata dengan tenang, "Aku sudah siap." Hua Wei-meong mendesah enggan lalu melanjutkan. "Utusan 10 sekte iblis akan segera tiba. Aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka jika aturan ini dibatalkan." Baek Jeon-cheon yang berdiri di samping Hyo Eun-ung menyipitkan matanya yang panjang dan sipit. Tidak perlu khawatir tentang itu. Penghakiman 10 jalur iblis tidak mungkin menghakimiku. Di dalam kamar tidur dalam pavilion di jantung pulau neraka. Sinar matahari masuk melalui jendela yang terbuka, diiringi kicauan burung. Bu Eun-seo yang berbaring di ranjang kayu keras, merasakan hangatnya sinar matahari dan perlahan membuka matanya. Kalau ini dunia persilatan, aku pasti sudah mati. Ini pertama kalinya sejak menguasai jalan binatang ia pingsan total. Seperti dugaanku, seorang tabib ahli pasti ditempatkan di sini. Saat itu, Bu Eun-seo kelelahan dan terluka. Namun, ia telah menggunakan wujud petir tak tertandingi yang menyebabkan kerusakan internal yang parah. Setelah duduk dengan tenang untuk memeriksa kondisinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Anggota tubuhnya tampak sedikit lebih kurus. Tak hanya itu, saat menghadapi ajal, ia tiba-tiba mendapat pencerahan dan menirukan ilmu pedang praktis. Akibat melepaskan teknik pedang tingkat tinggi yang belum siap ia gunakan, ki dan darahnya tertukar total, dan ia sekarat akibat luka dalam yang fatal. Namun kini, seolah tak terjadi apa-apa, tubuhnya dipenuhi vitalitas, dan kulitnya dipenuhi elastisitas. Aku benar-benar tidak menyangka aku akan selamat. 10 sekte setan dimaksudkan untuk memilih hanya 10 orang. Bu Eun-seo mengira jika ia tidak masuk 10 besar, ia tidak akan selamat. Namun, termasuk dirinya, 14 orang berhasil selamat, dan ujian ketiga telah berakhir. Ini sungguh di luar dugaan. Untuk memilih 14, mungkinkah ada sidang keempat? Saat keluar dari ruangan, mata Bu Eun-seo terbelalak. Sebuah koridor panjang dengan deretan pintu dan tangga menuju ke bawah. Mirip lorong penginapan yang penuh dengan kamar tamu. Apakah ada tempat seperti ini di pulau neraka? Menuruni tangga, dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah penginapan 2 lantai. Para pelayan yang berpakaian rapi membawa makanan atau menerima pesanan, dan beberapa meja dipenuhi dengan hidangan mewah. "Silakan ke sini, Tuan Muda."
Saat Bu Eun-seo menuruni tangga, seorang pelayan yang berdiri di dekatnya dengan sopan membimbingnya ke tempat duduk dekat jendela. Anda ingin memesan apa? Sambil menatap keluar jendela, mata Bu Eun-seo terbelalak. Di mana seharusnya terdapat pemandangan tandus pulau neraka, jalan pasar biasa terbentang di hadapannya. Tuan muda, tersadar dari lamunannya oleh desakan pelayan, Bu Eun-seo bertanya, "Di mana tempat ini?" "Ini adalah jantung pulau neraka." Jantung? Bu Eun-seo mengangguk seolah menyadari sesuatu. Selama penjelajahannya di jalan neraka, satu area yang tidak pernah dapat diaksesnya adalah wilayah pusat ini. Apakah Anda ingin memesan nanti? Apa saja yang tersedia? Kami bisa menyiapkan hidangan apapun yang Anda inginkan. Koki kami spesialis 6 delicious cold platter, sirip hiu goreng, udang goreng tepung, dan mie. Maaf, pelayan yang sedari tadi menyebutkan nama-nama hidangan itu membelalakan matanya, dan Bu Eun-seo berkata pelan, "2 mangkuk mie saja sudah cukup." Dimengerti. Pelayan itu menuju ke dapur dan segera kembali, meletakkan 2 mangkuk mie panas mengepul di atas meja. "Selamat makan." Saat pelayan itu pergi, Bu Eun-seo menatap mie dengan ekspresi kosong. "Bajingan, akhirnya kita sampai di penginapan, dan kau memesan mie?" Tahun Bu Eun-seo berusia 10 tahun. Bu Zhanyang telah membawanya ke penginapan terbesar di kota. Namun, bahkan di sana, yang dipesan Bu Eun-seo hanyalah semangkuk mie polos tanpa hiasan apapun. Ketika Bu Zhanyang bertanya mengapa, Bu Eun-seo menjawab dengan mata jernih dan berbinar. "Tahukah kamu kenapa kakekmu menyetujui pilihan mie MU?" Ketika Bu Eun-seo menggelengkan kepalanya, Bu Zhanyang terkekeh dan mengacak-acak rambutnya. "Karena hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan bagimu dan aku." Kata-kata Bu Zhanyang terbukti benar. Bu Eun-seo tidak akan pernah melupakan hari itu seumur hidupnya. Bu Eun-seo. Sebuah bayangan cerah muncul di hadapan Bu Eun-seo, tenggelam dalam ingatannya. "Ada apa? Masih belum enak badan?" Tersadar kembali, ia melihat seorang pemuda tampan berambut panjang tergerai, duduk di hadapannya. Ternyata itu Seo Jin-ha. "Kamu suka banget mie? Mau pesan 2 mangkuk?" "Jadi, apakah tubuhmu baik-baik saja sekarang?" Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan bertele-tele, katakan saja. "Dasar bocah nakal, aku mengkhawatirkanmu sekali ini." Sambil mengerutkan kening, Seo Jin-ha menggelengkan kepala dan mendesah panjang. "Tidak, aku tidak dalam posisi untuk merasa kesal padamu." Seo Jin-ha melihat kanan kiri, berdaham dan mengecup bibirnya. "Aku mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah jadi hantu pengembara di akhirat sekarang. Aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya menghabisi musuh di depanku." Seo Jin-ha mengerjap, mengamati ekspresi Bu Eun-seo. "Apa kau benar-benar tidak tahu? Atau kau pura-pura tidak tahu?" "Tahu apa? Mereka bilang hanya 12 orang yang akan selamat dari ujian ketiga." Dan Seo Jin-ha menyilangkan tangannya, tidak bisa menyembunyikan ekspresi tidak percayanya. "Ketika kau menebas 3 dari mereka dalam sekejap dan hampir dibunuh oleh Roro pembunuh, kepala instruktur menghentikan ujian ketiga di tengah jalan. Itulah sebabnya kau dan aku masih hidup. Pokoknya, aku berutang nyawaku padamu. Jadi, aku mengucapkan terima kasih." Sifat Seo Jin-ha dingin dan acuh tak acuh, bukan tipe orang yang suka mengobrol santai dengan orang lain. "Kamu benar-benar tidak tahu?" "Ya, sudah 4 hari." Dia pikir dia hanya pingsan sebentar, tetapi 4 hari telah berlalu. "Kukira hanya sehari." Mendengar ucapan Bu Eun-seo, Seo Jin-ha tersenyum getir. "Kau sangat beruntung. Dokter gila itu tinggal di pulau ini." Dokter gila, Tak Sanrim, pernah dijuluki tangan ilahi. Ia jatuh gila setelah gagal menyembuhkan penyakit kekasihnya. Namun, keterampilan medisnya tetap tak tertandingi, membuatnya dijuluki dokter gila di dunia persilatan. Dokter gila, tabib yang telah menyembuhkan luka-lukanya dengan sempurna tidak lain adalah dokter gila yang legendaris, yang konon menyelamatkan siapapun yang masih bernapas. "Kakekku dan dia telah bertemu sebelum kakekku meninggal." Seo Jin-ha berkata dengan tenang,
Tanyakan saja apapun yang membuatmu penasaran. Aku akan menceritakan semua yang ku tahu. Bagaimana 10 sekte iblis memilih dari para penyintas? Bagaimana? Apakah mereka memutuskan berdasarkan pendapat kepala instruktur atau Master Mamba Hall? Satu-satunya yang menyaksikan langsung pertumpahan darah di jalan neraka adalah Hyuk Reung dan Baek Jeonjeon. Jika demikian, artinya penerus 10 sekte iblis dipilih berdasarkan pendapat mereka. Namun, mengingat skala dan pentingnya 10 ujian iblis, hal ini tampaknya mustahil. Oh? Seo Jinha terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ujian ketiga disaksikan langsung oleh para master 10 sekte iblis. Atau lebih tepatnya, mereka berpartisipasi di dalamnya. Berpartisipasi? Sebuah pikiran terlintas di benak Bu Eun Seo. Tidak mungkin mereka... Tepat sekali. Konon, para hantu kematian adalah para master yang dikirim dari masing-masing 10 sekte iblis. Seo Jinha tersenyum pahit. Mereka menyaksikan kami bertarung sampai mati. Sudah memutuskan siapa yang akan menjadi kandidat 10 penerus iblis dan siapa yang akan mereka bawa jika ada yang selamat. Begitu? Baru saat itulah Bu Eun Seo mengerti mengapa Roro pembunuh yang hanya bertugas menghabisi peserta memiliki kemampuan bela diri yang setara dengan para instruktur. Tapi apa maksudmu tadi tentang kepala instruktur yang menghentikan ujian ketiga untuk menyelamatkanku? Katanya ujian ketiga seharusnya berakhir ketika tersisa 12 orang. Tapi kepala instruktur menghentikannya di tengah jalan untuk menyelamatkanmu. Pertanyaan, mengapa? Masih menggantung, dan Bu Eun Seo menatap Seo Jinha. Sejujurnya, Master Mamba Hall tidak menjelaskan alasannya. Tapi itu sudah jelas, kan? Seo Jinha membuka tangannya. Mata Seo Jinha berbinar. Instruktur utama ingin kau bergabung dengan 10 penerus iblis dengan segala cara. Setelah jeda singkat, ia bertanya dengan tenang. Jadi, aku penasaran apa hubungan antara Setenyu dan instruktur utama? Atau apakah kau mengenalnya secara pribadi? Apa yang sedang kamu bicarakan? Betapapun berbakatnya dirimu, aku tidak mengerti mengapa dia melanggar aturan untuk menyelamatkanmu. Tidak ada hubungannya. Seo Jinha menatap mata Bu Eun Seo, menggelengkan kepalanya. Sekarang aku benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Instruktur utama dihukum berat karenanya. Tatapan Seo Jinha tetap tertuju pada wajah Bu Eun Seo. Dia dicopot dari jabatannya sebagai instruktur utama dan dikirim kembali ke pengadilan iblis. Bahkan ada rumor bahwa dia ditugaskan untuk menangani faksi-faksi iblis yang menolak bergabung dengan pengadilan iblis. Tidak semua sekte setan merupakan bagian dari rencana 10 penerus setan. Beberapa faksi independen terang-terangan menentang mereka, dan sepertinya Hyuk Reung ditugaskan untuk menangani mereka sebagai hukuman. Semuanya tidak masuk akal. Bu Eun Seo tidak punya hubungan dengan kepala instruktur dan bahkan tidak pernah berbicara dengannya. Jadi mengapa ia mempertaruhkan hukuman seperti itu untuk menyelamatkannya? Bu Eun Seo bahkan tidak bisa membayangkannya. Kegigihannya untuk bertahan hidup, niat membunuhnya, dan kemampuannya yang luar biasa dalam meniru ilmu pedang praktis dalam waktu singkat, semua itu telah membakar hati Hyuk Reung. Ding-ding, bel berbunyi nyaring di kejauhan. Alis Seo Jinha berkerut dalam. Suara ini sepertinya sudah waktunya. Ayo pergi. Tepat sekali. Dengan ekspresi serius dan mata berbinar, Seo Jinha berkata pelan, para pemimpin 10 sekte iblis telah tiba di jalan neraka. Saat Bu Eun Seo menatapnya dalam diam, Seo Jinha menggigit bibirnya. Itu sinyal untuk memanggil semua orang yang tersisa di aula kedua untuk berkumpul. Kemudian, tepat sekali. Dengan ekspresi serius dan mata berbinar, Seo Jinha berkata pelan, para pemimpin 10 sekte iblis telah tiba di jalan neraka.